Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wattaqu innallaha la yuhibbul ghafirin. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan puja dan puji syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh berkah tanggal 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah ini, kita senantiasa di samping memanjatkan syukur yang mendalam, memperbanyak bacaan takbir, tahlil, tahmid untuk mengisi seluruh ruang di angkasa raya ini yang juga dilaksanakan oleh flora dan fauna. Semua memuji Allah, membesarkan nama Allah, bertakbir, bertasbih, bertahmid menurut caranya masing-masing. Salawat dan salam moga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa tetap istiqamah melaksanakan dan menjunjung tinggi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua yang mengaku sebagai umat Muhammad kelak oleh Rasulullah juga diakui sebagai umatnya. Kita semua yang amat sangat mencintainya, moga-moga kita juga dicintai oleh Rasulullah, sehingga pantaslah besok di akhirat kita mendapatkan syafaatnya, pantas pula bersama Rasulullah masuk surga. Amin. Sebagai khotib maupun sebagai pribadi, saya mengajak diri saya pribadi dan hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, seraya dengan bersungguh-sungguh melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita jadikan iman dan takwa itu menjadi perhiasan yang paling utama yang senantiasa menghiasi kehidupan kita sehari-hari. Kita jadikan iman dan takwa itu menjadi benteng paling utama untuk menghadapi segala macam cobaan, ujian dan gangguan hidup kita. Kita jadikan iman dan takwa itu menjadi bekal utama kita kelak saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh di saat kita merayakan hari raya Idul Adha, laksanakan sholat Idul Adha sampai nanti penyembelihan ternak kurban kita, pastilah kita senantiasa ingat firman Allah dalam Quran surat Al-Mumtahinah yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri tauladan yang bagus, yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kalau Quran surat Al-Ahzab 21 dengan sangat jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Suri tauladan pertama dan utama kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang amat sangat cantik yang kita cintai. Maka tauladan kedua yang disebutkan oleh Allah Quran surah Al-Mumtahinah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang merupakan bapak para nabi yang sampai keturunan kepada Nabi Muhammad, dan juga nabi yang menjadi teladan bagi umat sesudahnya sampai hari kiamat pun. Paling tidak ada beberapa manfaat, berapa hikayat, beberapa peristiwa-peristiwa agung, peristiwa mulia yang mungkin orang menyebutnya sebagai peristiwa yang spektakuler, sesuatu yang amat sangat luar biasa, yang mungkin juga amat sangat sulit ditiru oleh kita umatnya. Tetapi bagaimanapun karena Allah telah memerintahkan sebagai uswah, kita sedapat mungkin, sebisa mungkin, setapak demi setapak, sedikit demi sedikit berusaha, mulai dari bagaimana seorang bapak meniru seperti Nabi Ibrahim yang memiliki ketabahan luar biasa, pengorbanan luar biasa, perjuangan luar biasa, sampai kepada doa-doanya yang diabadikan Allah dalam Al-Quran demikian banyaknya. Menjadi ibu sehebat Ibunda Hajar, memiliki ketabahan, iman, dan juga keuletan, kesabaran, tawakal tinggi, sehingga sampai memerankan sesuatu hal yang mungkin untuk ibu-ibu sekarang laksanakan sesuatu yang sangat sulit. Demikian juga boleh jadi pendidikan anak seperti layaknya Nabi Ismail kecil yang juga memiliki kecerdasan, memiliki ketaatan dan iman yang kuat, bahkan saat akan disembelih pun juga memiliki kepasrahan dan kesabaran tingkat tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam saat kita di hari Idul Adha yang hampir semua khotib pasti menyebut dan membicarakannya adalah dalam hal menegakkan akidah. Nabi Ibrahim disebut Nabi yang memiliki ketabahan dan kekuatan akidah yang sangat-sangat kuat. Hidup di masa zaman Namrud, bahkan bapaknya sendiri tukang membuat arca azan, tetapi Ibrahim muda senantiasa sudah berseberangan dengan tradisi-tradisi syirik yang diperankan oleh Namrud dan bala tentaranya. Sehingga saat Nabi Ibrahim muda berkelana mencari Tuhannya, melihat ada bintang-bintang, ini Tuhan saya. Di saat bintang hilang di pagi hari, la uhibbul afidin, saya tidak suka yang hilang. Di saat malam ada bulan yang besar, ini Tuhan saya. Tetapi saat bulan pun terbenam, saya tidak suka yang tenggelam. Begitu matahari terbit, ada akbar, ada Robi, ini lebih besar, ini Tuhan saya. Tetapi saat matahari hilang pun, lalu Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah, memohon hidayah petunjuk, lalu diberikan akidah yang sebenarnya, yaitu bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang terucap oleh Nabi Ibrahim dalam Quran surat Al-An'am, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
Saya sekali-kali tidak menyekutukan Allah dengan segala apapun sesuatu, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali Muslim berserah diri. Artinya sejak Nabi Ibrahim alaihissalam seorang Muslim sudah ada, akidah Islam sudah ada, bertuhankan Allah. Berhadapan dengan Namrud yang begitu sangat kejam, sampai peristiwa yang sangat agung, yaitu dibakarnya Nabi Ibrahim di api, tetapi Allah selamatkan dengan firman-Nya, ya narubuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Di saat api sudah selesai membakar, tinggal tumpuan-tumpuan abu, maka keluarlah Ibrahim dengan selamat tanpa tersentuh api sedikit pun. Bagi orang-orang yang dapat hidayah akan berubah menjadi pengikut Ibrahim dan berislam, tapi Namrud dan bala tentaranya tetap berada dalam kemungkaran. Alhamdulillah. Artinya di saat Nabi Ibrahim dalam mempertahankan akidah sampai rela mati, sampai rela dibakar, kita hidup di zaman modern yang penuh dengan tantangan dalam urusan akidah. Kita semestinya juga memiliki ketabahan akidah yang kuat, tidak bergeming sedikit pun walaupun diberikan iming-iming jabatan, kedudukan, harta, wanita, atau bahkan mungkin berupa pakaian, beasiswa, atau apapun. Tetap kita dalam kondisi bagaimanapun mempertuhankan Allah, la ilaha illallah. Ini memberi pelajaran pula saat kita sudah bertauhid la ilaha illallah. Tidak ada kekuatan apapun di muka bumi ini yang mesti ditakuti. Tidak perlu ada batu sebesar apapun yang ditakuti, yang disembah-sembah. Tidak perlu ada pohon sebesar apapun yang juga ditakuti, diratapi. Tidak perlu ada laut selatan katanya ada Niroro Kidul sekalipun yang ditakuti dan disembah-sembah. Tidak mungkin. Seorang yang sudah berakidah la ilaha illallah, senantiasa mengucapkan iya karena butuh wa iya karena nasta'in, yang disembah hanya Allah, yang dimintai pertolongan Allah, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk dapat kaya tidak perlu mencari pesugihan, untuk dapat sukses, untuk bisa menikahkan anak dan punya gawe tidak harus ngitung hari mana yang membawa peruntungan, hari mana yang membawa sial. Semua hari di tangan Allah, semua hari adalah baik. Tinggal manusianya yang mengisi hari-hari itu menjadi baik atau tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua adalah pelajaran dalam ketaatan dan ketotalitasnya terhadap perintah Allah. Hal yang sangat menakjubkan yang kedua adalah di saat Nabi Ibrahim punya anak kecil Ismail, anak baru lahir, bayi masih merah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan disuruh meletakkan Hajar istrinya dan Ismail kecil biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Diletakkan di sebuah lembah yang tandus, tanpa ada mata air, tanpa ada tumbuh-tumbuhan, tanpa ada makanan, tanpa ada buah-buahan dan sebagainya. Namun atas karena ketabahannya Bunda Hajar dengan mengajukan dua pertanyaan, wahai Kanda Ibrahim, aku kau tinggal di sini atas perintah siapa? Dan aku di sini kau titipkan siapa? Nabi Ibrahim dengan tegar mengatakan, atas perintah Allah dan aku titipkan kepada Allah. Seorang wanita yang tabah mendapatkan jawaban atas perintah Allah dan aku titipkan kepada Allah, itulah Bunda Hajar ikhlas, ridho dan tawakal tingkat tinggi. Namun sebagai seorang wanita sesuai dengan sunnatullah, di saat air teteknya sudah kering, di saat anaknya terus dan terus menangis, berikhtiarlah sebagai hukum sunnatullah, berusaha berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sampai 7 kali untuk mencari air. Yang dilihat hanya fata morgana, yang dilihat hanya halusinasi seperti ada air, padahal itu adalah
padang pasir yang panas, yang tandus terkena sinar matahari yang panas. Tetapi ikhtiar terus dilakukan sampai nafas-nafas terakhir, maka Allah memberikan mukjizat dan keajaiban yang luar biasa. Allah mengeluarkan air zam-zam dari kakinya Ismail, dan itu menjadi buah dari ikhtiar Bunda Hajar yang sedemikian berat. Dan akhirnya air zam-zam itu insya Allah sampai hari kiamat sebagai air terbersih, air teristimewa, air terbesar, sumber air yang kira-kira kalau tidak Bunda Hajar menyebutnya zam-zam, zam-zumi, kumpul berhenti, kumpul berhenti. Air itu bisa keluar melebihi dari air bahnya Nabi Nuh yang bisa menenggelamkan bumi ini. Tapi atas kuasa Allah, air yang sebesar air zam-zam, insya Allah sampai hari kiamat tidak akan habis, tetapi terkendali dengan baik. Artinya kalau kita ingin punya cita-cita yang mulia, cita-cita luhur, cita-cita yang besar, cita-cita yang agung, harus berusaha dan berikhtiar sehebat Bunda Hajar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib pada seorang kaum, pada seorang diri, seorang muslim, selama diri kaum itu belum merubah nasibnya lebih dulu. Pelajaran yang ketiga adalah pengorbanan yang tiada batas, yaitu di saat Nabi Ibrahim bermimpi. Di saat Ibrahim bertemu dengan anaknya yang bertahun-tahun ditinggal, kerinduan yang amat sangat dalam. Ibrahim dengan ketemu Ismail kecil yang sangat lucu, yang ganteng, yang sudah diajak berdialog, diajak untuk bermain, bahkan diajak membangun Ka'bah dengan tumpuan batu saat itu. Nabi Ibrahim bermimpi sampai 3 malam berturut-turut dengan mimpinya disuruh menyembelih putranya. Maka disampaikanlah oleh Nabi Ibrahim dalam diabadikan oleh dalam Quran surat Al-Sawat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma'adha tara. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, dalam mimpiku aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu nak? Anaknya menjawab, ya Bapak, kalau itu memang perintah Allah, laksanakanlah. Insya Allah Bapak akan menjumpai aku sebagai orang yang sabar. Luar biasa. Ada dialog, ada minta pendapat, ada jawaban yang merupakan kecerdasan tingkat tinggi dan keikhlasan tinggi. Artinya kalau Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh berkorban sampai mengorbankan anaknya sebagai bentuk cintanya kepada Allah di atas segala-gala, bagaimana dengan kita diberi pelajaran supaya kita tidak hanyut saat kita terlalu mencintai dunia sebagai kodratnya manusia. Bal tu'sirunal hayatad dunya, kebanyakan manusia terlalu mencintai dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Saat manusia memiliki kecenderungan kecintaannya kepada wanita, kepada anak-anak, kepada emas, perak dan seterusnya, kepada tunggangan atau kendaraan, kepada kebun dan seterusnya. Dzalika mataul hayatun. Semua itu adalah perhiasan dunia. Allah mengingatkan kita supaya kita tidak boleh lupa, lalai atau bahkan sampai pada jatuh ke gila dunia. Mencintai dunia boleh jadi boleh, asal dunia digunakan untuk kebahagiaan dan kemuliaan agamanya, kemuliaan dirinya di mata Allah dan di mata manusia, sampai untuk menjemput surganya Allah. Namun kalau kecintaannya dunia hanya berhenti mencintai dunia dan segala perhiasannya, na'udzubillah min dzalik. Ada 2 ayat Al-Quran yang amat sangat ditakuti oleh seluruh para sahabat masa itu. Quran surah Hud ayat yang ke-15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yuqasun. Orang-orang yang hidupnya hanya dalam tanda petik menginginkan, mencari, mengusahakan, memimpikan
berusaha, yang dicari hanya urusan dunia dan segala perhiasannya, maka Allah beri. Maka orang kafir pun kalau berusaha bisa kaya raya, bisa jadi miliarder, triliuner, diberi oleh Allah, tidak dikurangi sedikit pun atas apa yang usahakan. Namun ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar wa khabita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Mereka itu semua nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka, dan terhapuslah semua yang dia usahakan dan batallah semua yang ia kerjakan. Nauzubillah min dzalik. Tentu kita tidak ingin masuk kategori hamba Allah yang pada tataran sampai cinta dunia, yang ciri-cirinya diantaranya adalah mentalitasnya, bukan fasilitas. Bukan kalau kita melihat orang miliuner, orang punya harta berlimpah, lalu kita tuduh mereka gila dunia atau cinta dunia. Tinggal bagaimana dia menggunakan dunianya. Ar-Raj'i umurnya hampir 100 tahun, memiliki harta beratus-ratus triliun, pemilik bank Ar-Raj'i di Mekah, di Madinah. Dia bangun masjid beratus miliar di Jeddah dengan segala fasilitasnya, memberi makan orang berbuka di Masjid Nabawi berpuluh-puluh tahun dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari air zam-zam, mulai teh, mulai kurma, mulai roti, dan itu dilaksanakan terus. Sudah berapa miliar dan mungkin triliun yang disedekahkan. Ini artinya mentalitas. Walaupun mohon maaf orang miskin, orang kecil yang dicari hanya dapat kecil, tapi kalau 24 jam waktunya hanya untuk berpikir dunia dan mencari dunia, boleh jadi sudah masuk kategori hubud dunia. Nauzubillah. Moga-moga kita bisa menjadikan ibadah kita, doa kita, ikhtiar kita untuk kemakmuran kita di dunia, fit dunia hasanah, dan juga untuk bekal kita wafil akhir hasanah, termasuk ibadah kurban yang hari ini kita laksanakan. Rasulullah memberikan ancaman keras, man wajada sa'atan walam yudhaqi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberi kemampuan untuk berkurban, menyembelih kurban, tetapi tidak mampu atau tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat saya. Artinya hampir-hampir tidak diakui sebagai umat Muhammad, disuruh pergi, disuruh menjauh dari tempat sholat Nabi. Nauzubillah min dzalik. Sekali lagi, kalau Nabi Ibrahim disuruh berkorban anaknya pun, maka diganti dengan kibas. Kita hanya diperintah untuk menyembelih ternak kurban, walaupun hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi kalau mengingat ancaman dari Rasulullah tadi, tentu kita tidak akan melalaikannya. Demikian juga agar kita tidak terjatuh kepada hubud dunia, jangan sampai kita menggunakan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita hanya untuk mencari dan menikmati kesenangan dunia. Harta kita gunakan di jalan Allah dan juga untuk keperluan dunia kita. Tenaga kita juga kita berikan juga untuk Allah dan untuk dunia ini. Jadi walaupun malam hari waja'alnal laila libasa, bukan berarti di malam hari hanya tidur mulai matahari terbenam sampai matahari terbit, tapi di sana ada sholat maghrib, ada sholat subuh, ada sholat tahajud, ada wabil ashari hum yastaghfirun, ada waktu-waktu untuk beristighfar di waktu sahur. Walaupun di siang hari waja'alna nahara ma'asa, bukan berarti di siang hari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam hanya mencari uang, tetapi di sana ada sholat duha, di sana ada sholat zuhur, ada sholat asar, di sana ada silaturahmi, di sana ada dakwah, di sana ada pengajian, di sana ada berbuat kebaikan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang keempat adalah di saat kita harus menyadari dalam kehidupan kita memang syarat dengan godaan setan. Ibrahim, istrinya Hajar dan Ismail saat akan menunaikan perintah Allah yang jelas-jelas perintah Allah, yaitu ingin menyembelih anaknya, digoda, ingin digagalkan oleh iblis dan bala tentaranya. Hajar digoda sebagai seorang ibu untuk menggagalkan bagaimana seorang bapak yang merindukan anaknya, kok anak mau disembelih. Begitu juga Ibrahim, sampai Ismail sekalipun juga digoda dan diganggu oleh iblis.
dan semuanya dilempari batu yang diabadikan dalam bentuk di Jamarot. Kalau orang haji dengan melempar jumrah Aqabah tanggal 10, melempar jumrah Ula, Wusta dan Aqabah di hari tanggal 11, 12 dan 13. Bukan berarti kalau jamaah haji sekarang melempar jumrah itu hakikatnya ya melempar setannya, tetapi melemparkan sifat-sifat kesetanannya, sifat bakhilnya, sifat sombongnya, sifat riaknya, sifat ujubnya, sifat-sifat jelek akhlak usayanya dilemparkan seperti batu yang dilempar ke Jamarot tadi. Ma'asyiral muslimin, kita harus menyadari setan memang pekerjaannya hanya satu, menggoda manusia. Sementara pekerjaan dan kesibukan kita sangat luar biasa banyak. Maka harus berhati-hatilah kita hidup. Tidak ada sekecil apapun peristiwa atau kesempatan kecuali digunakan oleh setan untuk menggoda manusia. Bahkan sampai setan berjanji di hadapan Allah, selama nyawa manusia masih di kandung badan, saya terus akan menggodanya sampai nyawanya lepas dari tubuhnya. Dan yang terakhir tentu kita harus menyadari sesadarnya doa menjadi hal yang harus kita lakukan sebagai bagian dari yang tidak terpisah dengan ikhtiar. Doa dan tawakal menjadi satu paket yang terus harus kita mohonkan kepada Allah, karena kita sadar kita hidup ini lemah, kita ini tiada daya, kita butuh Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Menggantungkan nyawa kita, menggantungkan kesehatan seluruh anggota tubuh kita, kesehatan rohani kita, menggantungkan keselamatan kita, menggantungkan rezeki kita, jodoh, anak, istri, jabatan, kedudukan, apapun yang dianugerahkan Allah di dunia, semuanya kita gantungkan pada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah lah semua urusan kita kembalikan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah bagaimana kita mendidik istri dan anak-anak kita untuk menjadi istri yang sholihah, yang memiliki ketahanan mental yang kuat, yang tidak cengeng, yang sehebat Bunda Hajar. Anak-anak yang sholih dan sholihah sehebat Ismail tentu tidak semudah membalik tangan. Riyadhahnya, ikhtiarnya, puasa orang tuanya, sholat tahajudnya, memberi makanan yang halalnya, dan seterusnya, dan doa-doa yang tiada henti untuk mencetak kader-kader sehebat Ismail alaihissalam. Dan yang terakhir, moga-moga di hari raya Idul Adha ini kita benar-benar, terutama Indonesia, diselamatkan oleh Allah. Di saat sekarang kita berada dalam kondisi hampir hilangnya keteladanan kepemimpinan, maka Nabi Ibrahim menjadi contoh bagaimana menjadi bapak yang juga pemimpin yang harus dijadikan contoh. Di saat kita berada dalam kondisi gonjang ganjingnya penuh dengan segala intrik urusan dunia yang menghebohkan, hendaklah kita senantiasa menjadikan contoh Bunda Hajar dan Ismail menjadi tauladan kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan diri kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat muslim di Indonesia, sampai masyarakat muslim saudara kita di Gaza, di Palestina, untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa alikil kafarata wal munafiqin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fil Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fil Palestin wa alikil kafarata zionis Israilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيل الأسقام اللهم ارفعنا عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والطاعون والكورونا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ibadallah ittaqullah azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.